Halo, mari lagi kembali kita belajar siswa Bapak seluruhnya yang ada di rumah. Bapak sampaikan tetap kamu mengikuti pembelajaran dengan semangat agar kamu bisa memahami pembelajaran yang diberikan kepada kamu. Kamu bisa paham apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, pada hari ini mari kita belajar untuk mengenal buku pengayaan non-fiksi. Maka untuk itu siswa Bapak seluruhnya, materi ini adalah materi yang terakhir, maka mari pahami. Sekarang kita akan coba untuk mengenal bagian-bagian buku pengayaan atau non-fiksi. Bagian yang apa yang disampaikan di dalam bagian ini? Pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini akan berisi sebuah latar belakang atau pengenalan tema yang akan dipaparkan. Jadi akan berisikan satu dasar pengenalan tema yang akan disampaikan. Nah, yang kedua akan berisikan tentang sebuah pembahasan. Maka untuk itu apa yang dibahas di sana yaitu adalah uraian yang akan kamu buat secara terperinci mengenai tema yang telah kamu pilih. Selanjutnya kita akan melihat ketiga ada penutup. Penutup ini sudah jelas kita pahami sebagai akhir dari apa yang ada di dalam pengenalan dalam buku pengayaan non-fiksi. Biasanya ini akan berisikan kesimpulan dan juga akan sekaligus berharap dengan harapan sebuah penulis mengenai tema yang telah dibuat atau dipaparkan. Nah, sekarang kita mengenal kembali lagi butir-butir yang terpenting di dalam buku pengayaan non-fiksi. Maka untuk itu, siswa Bapak seluruhnya apa saja yang menjadi butir yang terpenting di dalam buku non-fiksi atau buku pengayaan ini? Yang pertama ada dengan namanya sebuah identitas dari buku tersebut. Identitas ini biasanya identitas buku perlu kamu catat atau kamu tuliskan agar nanti si pembaca bisa memahami atau mengetahui sebuah referensi dari buku tersebut. Maka untuk itu, mari mencatat identitas buku, klasifikasi perlu dipaparkan agar buku yang sudah dibaca dapat diidentifikasi oleh pembaca lain. Identifikasi buku ini biasanya meliputi yang pertama ada judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, cetakan keberapa, edisi keempat atau kelima. Ada juga dengan harga buku, jumlah halaman. Untuk itu biasanya identitas akan mengaitkan dengan hal-hal yang ada ini seperti ini. Mari kita mengenal untuk bagian manfaat atau materi isi buku. Manfaat ini buku perlu dicatat agar informasi lebih mudah diingat dan dapat memotivasi pembaca agar memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap isi materi lengkap di dalam buku tersebut. Maka ini akan menjadi daya pikat bagi si pembaca. Maka untuk itu kita buat sebuah acuan agar si pembaca bisa menarik, agar bisa terhipnotis oleh apa yang ada dari buku tersebut. Dan yang ketiga kita lihat ada yang disebut dengan format buku. Format buku ini menentukan ketertarikan bagi pembaca pada isi buku tersebut, seperti sampul buku atau cover yang dikemas dengan menarik. Tampilan buku dan gambar-gambar pendukung isi buku juga sangat menjadi patokan
atau sorotan bagi pembaca. Maka kamu harus memang benar-benar bisa membuat cover dari buku tersebut mampu menarik daya pikat bagi pembaca. Nah, yang keempat, penyajian materi atau isi buku. Bagaimana apa yang ada di dalam penyajian ini? Buku non-fiksi harus menarik, terutama dalam menyampaikan isi. Penyajian isi harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain memenuhi standar penulisan ilmiah, bahasa pengarang mudah dipahami, dilengkapi dengan contoh atau ilustrasi, dan ilustrasi mendukung sebuah uraian. Jadi ilustrasi tidak meninggalkan apa yang disampaikan di dalam isi materi atau isi buku tersebut. Nah, kita lihat yang kelima, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi hendaknya bahasa yang lugas, logis, menarik, dan mudah dipahami atau tidak banyak menggunakan majas. Majas barangkali bagi sebagian pembaca akan membuat kebingungan untuk menarik daya simpulan atau makna yang disampaikan di dalam isi materi dalam buku tersebut. Yang keenam, kita akan melihat adanya kelebihan sebuah buku tersebut. Sebuah buku non-fiksi dianggap bermutu atau memiliki kelebihan apabila memenuhi kebutuhan informasi atau ilmu pengetahuan pembaca, isinya dapat dipertanggungjawabkan, menimbulkan perspektif yang baru dan segar terhadap suatu topik. Setelah itu akan memberi informasi. Dan yang ketujuh, kelemahan buku. Kelemahan buku ini adalah sebuah buku non-fiksi dianggap tidak bermutu atau memiliki kelemahan apabila tidak memenuhi kebutuhan informasi atau ilmu pengetahuan pembaca. Isi belum dapat dipertanggungjawabkan, menimbulkan pro dan kontra terhadap suatu topik. Maka inilah yang menjadi anggapan jika buku tersebut belum mampu memberikan ilmu pengetahuan, informasi, isi, dan menimbulkan pro kontra. Maka untuk itu, inilah bagian penting di dalam buku pengayaan atau non-fiksi. Sekian materi pada hari ini, semoga dapat kamu pahami.